Halo Merida, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Sofia di channel YouTube ini. Semoga Merida semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan, kebahagiaan, serta keselamatan di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang masih saja terus terjadi baik di Indonesia maupun di India dan juga di beberapa belahan dunia yang lainnya. Saya saja Merida sekalian baru saja mendapatkan kabar bahwasannya teman seperjuangan saya dulu di pondok pesantren yang bertugas sebagai tenaga medis akhirnya gugur karena pandemi ini pada saat beliau bertugas. Tentunya kita doakan beliau husnul khotimah, dan yang pastinya ini juga menggambarkan menunjukkan kepada kita bahwasannya COVID-19 ini semakin hari jikalau kita tidak menerapkan dasar-dasar protokoler kesehatan, maka ini akan semakin memburuk Oleh karena itu saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga Merdo sekalian, mari kita menjaga kebersihan dengan misalnya mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, serta tidak keluar rumah kecuali suatu hal yang penting. Dan mari kita bantu orang-orang di sekitar kita yang bisa jadi terdampak, khususnya secara ekonomi. Baik Merdo sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin coba menyampaikan salah satu fenomena yang tidak bisa kita anggap remeh, dan saya juga berharap ini juga bisa menumbuhkan kesadaran kita akan bahayanya terkait fenomena ini, yaitu terkait fenomena penyiraman air keras atau kita sebut dalam bahasa Inggris atau yang ngetrend di India dengan sebutan acid attack. Bagaimana terkait fenomena ini? Yuk kita simak video pembahasan saya kali ini. Selamat menonton Merdo sekalian. Sebelum saya akan masuk ke pembahasan kita terkait fenomena ini, ada baiknya saya ingin memberikan sangkalan. Bukan berarti dengan adanya fenomena ini menunjukkan bahwasannya seluruh warga India mendukung aksi ini. Tidak, justru sebaliknya. Hal ini hanya dilakukan oleh sebagian oknum yang sangat kecil, di mana sebagian besar rakyat India termasuk juga pemerintah India pun juga tentunya menentang aksi ataupun fenomena ini. Oleh karena itu dengan video ini saya berharap adanya kesadaran kita dan juga rasa kemanusiaan kita terkait bahayanya fenomena penyiraman air keras ini. Oke, sekarang kita bahas dulu secara definisi. Kalau secara definisi letterlock acid attack itu kan berarti serangan asam. Tapi mungkin kalau kita bahasakan di bahasa Indonesia itu mungkin penyiraman air keras Kalau secara definisi ini adalah suatu tindakan di mana seseorang itu melempar ataupun membuang zat asam ataupun zat korosif yang serupa ke tubuh orang lain dengan maksud untuk mencemarkan nama baik, melukai, menyiksa, dan bahkan membunuh orang tersebut Biasanya pelaku penyerangan ini akan melemparkan cairan korosif ataupun sejenisnya ke wajah mereka ke wajah mereka. Ini dalam konteks India yang mana nanti akan merusak kulit dari wajah mereka karena itu sangat panas, dan bahkan ini bisa sampai terpapar ke tulang karena saking panasnya. Kalau kita berbicara terkait fenomena penyerangan dengan menggunakan air keras ini sebenarnya juga terjadi di beberapa belahan dunia yang lainnya Namun memang ini di masa saat ini sangat umum terjadi di negara-negara Asia Selatan, utamanya seperti India, Pakistan dan juga Bangladesh Dan pada tahun 1990 Bangladesh itu melaporkan sejumlah serangan terkait air keras ini dengan jumlah yang sangat tinggi di tahun 1990 di mana wanita itu menjadi korbannya. Setidaknya di antara tahun 1999 sampai 2013 itu ada 3.512 kasus di Bangladesh. Dan pada tahun 2013 untuk serangan air keras ini ini cukup terkenal setidaknya di 3 negara, yaitu di Bangladesh itu sendiri. Kalau di ASEAN itu ada Kamboja dan diikuti juga dengan India mereka masuk ke peringkat yang terbilang atas terkait kasus ini. Dan di India saat ini kasus penyiraman air keras ini bisa dikatakan terbilang tinggi, dan konon berdasarkan data yang saya dapat ini kasusnya terus meningkat. Setidaknya ada sekitar 300 serangan air keras yang dilaporkan di setiap tahunnya.
Bahkan dalam sumber lain disampaikan ya sebenarnya ada sekitar 1000 kasus penyerangan dengan air keras yang ada di India ya. Dan selain itu juga berdasarkan dari data Intelligence Unit ya, dan ini juga sesuai dengan National Record Crime Records ya, setidaknya di antara tahun 2014 sampai tahun 2018 itu ada 1483 korban ya yang menjadi istilahnya korban di serangan air keras ini yang ada di India. Dan negara bagian yang banyak tercatat ya terjadi insiden ini, yang pertama yaitu Uttar Pradesh, yang kedua yaitu West Bengal, yang ketiga yaitu di kota saya sendiri yang saya saat ini sedang berada, yaitu di kota New Delhi. Ya, ini berdasarkan data dari tahun 2014 sampai tahun 2018 ya, di mana 42% terjadi kasusnya di 3 negara bagian ini. Dan dalam sumber lain disebutkan setidaknya di setiap 1 hari itu berarti ada 1 korban dari kasus penyerangan air keras yang ada di India. Kalau Meredos ingin menanyakan kepada saya ya, ataupun data yang ada, apa sih sebenarnya Mas Agus yang melatar belakangi penyerangan air keras ya, kalau secara umum ya, bahkan kita juga ada juga ya penyerangan air keras yang terjadi pada Bang Novel selaku penyidik di KPK. Nah, diantaranya motivasinya ini terkait konflik pribadi ya, dimana ini berkaitan dengan hubungan intim seseorang ya, percintaan ya, dimana terjadi penolakan seksual ya, ataupun penolakan cinta. Ada juga di sini karena motivasi rasial, ada juga di sini terkait kecemburuan ataupun nafsu terkait seksual. Di sini juga ada motivasi secara sosial, politik dan agama. Mungkin ya kalau kasus Bang Novel ini terkait motivasi politik. Terus ada juga di sini kekerasan antar geng ataupun kelompok. Ada juga yang dimotivasi karena diskriminasi anti minoritas. Dan ada juga ya kasus penyiraman ini terjadi karena konflik kepemilikan tanah, properti, hewan ternak ya, perumahan. Dan khusus untuk kasus ataupun konteks di India, konon ya sebagian besar yang saya baca, yang saya dapat datanya ini terkait penolakan proposal ya pernikahan ataupun cinta ya, bahkan juga terkait dowry yang ada di India ya. Jadi ya seseorang itu akhirnya melakukan balas dendam di India ya, khususnya ini pria, ketika cintanya itu ditolak ya untuk menuju ke jenjang pernikahan. Jadi perempuan menolak ya proposal pernikahan ataupun perkawinan dari seorang laki-laki. Dan juga ini juga sebenarnya didukung juga motivasi ya karena budaya patriarki ya, di mana superioritas laki-laki di atas perempuan ya, yang juga memotivasi hal ini terjadi. Selain itu juga ya hal ini juga terjadi ya karena terkait masalah dowry ya, yaitu mahar yang biasanya dibayarkan oleh perempuan namun belum sesuai apa yang diharapkan ataupun apa yang diminta oleh pihak laki-laki ataupun keluarganya. Nah, kasus yang paling terkenal yang bahkan diangkat menjadi film oleh salah satu artis Deepika Padukone ya, itu terkait kasusnya Laxmi Agarwal di tahun 2005 ya. Ini terkait juga ya penolakannya atas proposal pernikahan kepada seorang pria. Jadi salah satu motivasi yang cukup terkenal di India ini yaitu dengan logika seperti ini ya. Jikalau seseorang cintanya ditolak, maka dia memiliki logika seperti ini. Jika dia tidak bisa memiliki perempuan tersebut ataupun menikahi perempuan tersebut, maka dia juga berusaha memastikan ya laki-laki lain tidak bisa mendapatkan menikahi perempuan tersebut. Akhirnya dia lakukan dengan cara ya menyiramkan air keras ke wajah perempuan ya bekas calon yang dia inginkan tersebut. Ya, jadi itu adalah logika yang dilakukan ya.
Dan berdasarkan data yang saya dapat dari Mir Foundation yang dimiliki oleh Shah Rukh Khan, ya, berapa sih persentasenya gitu kan? Kalau untuk persentasenya ya menolak tawaran cinta, pernikahan atau seks ya, ini yaitu 36% ya. Lalu sengketa tanah ataupun profesional yaitu 5%. Tidak ada motif ataupun motif ya, yaitu seseorang yang memiliki karakter psikopat ataupun sadis itu 5%. Adapun motif karena alkohol ataupun narkoba itu yaitu 1%. Yang selanjutnya perselisihan terkait pernikahan yaitu 13%. Ya, motif karena dowry yaitu 5%. Selanjutnya perselisihan keluarga itu 5%, dan yang lainnya ya termasuk ya 11% yang tidak sengaja itu ada sekitar 30%. Jadi ini adalah motif-motif mengapa penyiraman air keras di India khususnya terjadi. Kalau kita berbicara terkait korban ataupun efek yang dihasilkan dari serangan air keras ini, itu benar-benar sangat menyedihkan dan berat ya dihadapi oleh korbannya. Berdasarkan dari data yang dimiliki oleh Acid Survivor Trust International yang ada di London, itu 80% memang kecenderungannya korbannya adalah wanita ya. Dan serangan yang ada di India ataupun di Bangladesh ya memang juga memiliki angka yang sama ya, 72% sampai 80%, bahkan ada sampai 90%, yaitu korbannya adalah wanita ya. Walaupun memang ya orang yang disiram dengan air keras ini kecenderungan untuk hidupnya itu masih besar ya, namun konsekuensi jangka panjangnya ini yang begitu berat merdo sekalian ya, yang mana selain secara fisik berupa bisa terjadinya kebutaan permanen, luka bakar pada mata gitu ya, ataupun kerusakan pada wajah ya, pada tubuh ya, dan juga memiliki dampak-dampak ya secara sosial, psikologis, ekonomi ya, yang mana ini akan terjadi ya pada masa yang akan datang bagi korbannya ya. Tapi kalau efek yang paling menonjol itu memang cacat ya pada tubuh ya, merdo sekalian. Nah, dengan kondisi fisik yang seperti itu ya, cacat, tidak ya istilahnya sangat tidak enak dipandang itu, ini membutuhkan perawatan medis yang sangat panjang merdo sekalian ya. Juga adanya tantangan psikologis yang nanti akan lahir ya, sehingga benar-benar ya dibutuhkan pemulihan secara fisik ya, dan juga secara psikologis ya. Dan ini nanti akan berdampak juga tidak cukup hanya psikologis fisik mereka, tetapi juga pada hal sosial dan juga ekonomi mereka jikalau mungkin mereka ingin melanjutkan studi ataupun mencari kerja mereka. Bayangkan ya, ada yang selamat 40% ya, itu dia kena luka bakar, dia harus melakukan 15 kali operasi ya dalam 14 tahun terakhir. Dan sayangnya ya, orang yang menjadi istilahnya pelaku atas kejadian penyiraman ini itu hanya dihukum 2,5 tahun merdo sekalian ya. Dan ada juga bahkan dalam kasus tertentu yang bersangkutan ini dia menutup dirinya selama bertahun-tahun ya. Dalam kasus saya ini sampai 10 tahun, dan pernah berpikir untuk melakukan bunuh diri ya, karena ya fisik yang dia alami. Dan ketika dia ingin bekerja itu ditolak, ketika dia ingin kuliah juga ditolak juga sama kampusnya ya, karena penampilan fisiknya yang benar-benar mungkin dianggap mengganggu untuk orang lain ataupun reputasi perusahaan ataupun universitasnya. Dan yang bisa juga dikatakan menyedihkan, kadang perempuan yang disalahkan akibat penyiraman ini gitu ya, bukan dari pelakunya itu sendiri. Sebenarnya merdo sekalian, dari pemerintah ya, khususnya dalam hal ini perundang-undangan yang ada di India ya, kasus penyiraman air keras ini sebenarnya mulai naik lagi ataupun menanjak istilahnya isunya itu di tahun 2013 ya. Ini terkait kasus Laksmi Agarwal yang diangkat ya di film Capak ya dari Deepika Padukone.
itu beliau sudah sebenarnya mengajukan ya ke Mahkamah Agung ya untuk membuat peraturan yang lebih kuat lagi ya pada tahun 2013. Ya, pada saat itu Laksmi Agarwal ya meminta ya agar pelakunya ini ya penyiraman air keras ini ya tentu saja masuk ke dalam kegiatan ataupun aktivitas kriminal yang bisa dikatakan tingkat tinggi dan masuk dalam KUHP yang terpisah yang ada di perundang-undangan kriminal yang ada di India ya. Bahkan ya ini bisa jadi juga ya ditetapkan dengan hukuman minimal 10 tahun penjara. Namun yang saat ini yang dari data yang saya dapatkan memang ya masih bisa dikatakan belum seperti apa yang diharapkan dari segi realitasnya. Ya, persentase kasus serangan yang diselesaikan di pengadilan itu ya masih terbilang sedikit. Ya, sekitar angka 6%, 7%. Misalnya saja di tahun 2016 ada sekitar 407 kasus, hanya 27 kasus saja yang diselesaikan. Di tahun 2017 itu ada sekitar 442 kasus, namun hanya 44 kasus yang diselesaikan. Di tahun 2018 ada 523 kasus, namun hanya 32 kasus yang diselesaikan. Ya, jadi ini juga menyebabkan juga gitu ya para pelakunya masih terus terinspirasi ya ataupun tumbuh ya untuk kasus penyiraman air keras ya, sehingga ini sangat wajar terjadi. Nah, padahal untuk di Bangladesh sendiri sekarang sudah terjadi penurunan karena memang kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu sangat tegas ya. Selain membatasi penjualan ya bahan kimia air keras tersebut, juga ya hukuman mati ini berlaku bagi penyerang yang menggunakan air keras ini ya kepada korbannya, sehingga benar-benar bisa menekan lah ya penurunan kasus yang ada di Bangladesh itu sendiri. Dan yang juga sangat menyedihkan ya, dari beberapa kasus itu ada juga yang tidak dilaporkan ya, alias diselesaikan di luar jalur pengadilan, yang mana sebenarnya ini memiliki apa ya kaitannya ya, kenapa kasus ini tidak sampai ke pengadilan. Ini berkaitan ya dengan adanya kasta, dengan adanya kelas ya, kelas sosial seseorang, kelas ekonomi seseorang, dan juga kekuasaan yang dimiliki oleh keluarga ataupun orang yang melakukan penyerangan ya, sehingga menghambat proses hukum yang berjalan lancar ya. Dan bisa dikatakan 99% ya korban itu pasti mengenal pelakunya, yaitu tidak lain orang dekat dari korban itu sendiri, berdasarkan data yang saya dapat. Sebagaimana yang saya sampaikan, merdos sekalian ya, tentu ya publik India menolak ya, tidak mendukung aktivitas ataupun aksi kriminal ini. Dan tentu saja ada beberapa juga NGO ataupun organisasi-organisasi yang ya melakukan advokasi perlindungan ya kepada korban penyerangan air keras ini. Ya, seperti saya sebutkan di sini, Make Love Not Scar ya, ini salah satu organisasinya. Ada juga Chan Foundation, ada juga Mir Foundation. Mir Foundation ini ternyata dari Shahrukh Khan ya, dimana dia mungkin dengan penghasilannya tersebut dia mendonasikan ya, ataupun orang yang ingin berdonasi juga bisa untuk ya menyelamatkan korban yang terkena ya serangan air keras, baik secara fisik, mental, ekonominya, dan juga masa depannya. Ini luar biasa. Ada juga di sini organisasi The Acid Survivor Foundation of India. Kalau boleh saya berikan kesimpulan, merdos sekalian ya. Ya, penyiraman air keras ini benar-benar sebenarnya menghancurkan kehidupan seseorang ya. Sebenarnya seseorangnya itu bisa saja dia bisa hidup secara optimis. Namun ya, bagaimana reaksi sosial di luar dari dirinya itu dapat menghambat ya perkembangan, baik itu perkembangan dia secara sosial, ekonomi ya, mental, psikologisnya, serta banyak hal. Nah, agar bisa untuk menekan ya terjadinya penyerangan ya air keras yang ada di India ataupun di Indonesia ataupun di banyak negara ya,
yang mana efeknya ini seumur hidup sampai mati. Ini perlu dilakukan yang namanya ya penyelesaian ya kasus hukum penyiraman air keras ini secara cepat dengan sanksi yang jelas. Misalnya seperti di Bangladesh ya, yaitu sudah masuk dalam hukuman mati ya, ataupun hukuman-hukuman yang berat yang lainnya. Ya, oleh karena itu ya, agar India ini bisa seperti itu, tentunya ya selain mengedukasi juga dengan menggunakan ya kepastian hukum serta istilahnya sanksi yang jelas, agar ya baik di Indonesia maupun di India ataupun di negara yang lainnya kita bisa menurunkan secara signifikan ya aksi penyerangan dengan air keras ini. Baik Merdo, semoga saja ini bermanfaat bagi kita semuanya dan memberikan pelajaran yang bermanfaat bagi kita semuanya untuk mendukung nilai-nilai kemanusiaan ya, dan juga membawa kebaikan ya, khususnya bagi kaum perempuan yang sudah banyak berjuang pada kehidupan di dunia ini. Terima kasih telah menonton. Saya mohon maaf atas kekurangan. Syukriya, Pirmilengge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.